Ada banyak hal di dalam Allah yang tidak dapat kita ketahui sama sekali. Dan apa yang kita ketahui secara sangat tidak sempurna. Sekalipun demikian, pengetahuan kita adalah pengetahuan yang benar. Allah betul-betul adalah seperti apa yang kita percayai tentang Dia. Selama gagasan kita tentang Dia ditentukan oleh penyataan atau wahyu yang telah Ia buat tentang dirinya sendiri dalam pekerjaannya, dalam pembentukan diri kita, dalam firman-Nya, dan dalam pribadi anaknya. Martin Luther berkata, Deus Revelatus, Allah yang dinyatakan, masih tetap Deus Abconditus, Allah yang tersembunyi. Calvin mengatakan bahwa memandang Allah itu sama seperti kita memandang bulan. Kita hanya bisa melihat sisi depannya, sisi belakangnya tetap tidak terlihat. Kita harus mengakui keterbatasan kita di dalam memahami apa yang telah diwahyukan Allah kepada kita, sekaligus mengakui ketidaktahuan kita untuk segala hal yang tidak pernah diwahyukan Allah kepada kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, dan hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan itu menyatakan bahwa apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya itu bagi kita. Ada banyak hal yang tidak dinyatakan, dan biarlah itu menjadi rahasia Tuhan, itu menjadi apa yang menjadi bagian Tuhan, tanpa perlu kita menyentuhnya atau mencari tahu misteri yang tak pernah dijelaskan kepada kita. Jangan percaya apapun kalau tidak dinyatakan dalam kitab suci. Ya. Tapi kalau apa yang dinyatakan dalam kitab suci, percayalah. Ya. Banyak orang meragukan Alkitab hari ini. Tetapi kalau kita percaya itu adalah wahyu, maka tidak ada alasan untuk tidak percaya Alkitab. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya, saudara-saudara, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita. Kita dalam beberapa episode sebelumnya membahas soal pengenalan akan Allah. Dan kita sudah pelajari bahwa pengenalan akan Allah itu didasarkan pada wahyu. Ada wahyu umum dan ada wahyu khusus. Wahyu umum diberikan untuk semua orang dan hanya tentang kebenaran-kebenaran umum tentang Allah. Sedangkan wahyu khusus diberikan kepada orang-orang khusus tentang kebenaran-kebenaran yang khusus dari Allah. Di mana Yesus Kristus adalah klimaks dari wahyu. Nah, wahyu khusus diberikan itu karena ada keterbatasan dalam wahyu umum. Maka adanya wahyu khusus yaitu dari kitab suci dan juga Yesus Kristus membuat kita bisa mengenal lebih banyak, mengetahui lebih banyak kebenaran tentang Allah daripada yang ada di dalam atau yang bisa didapat dari wahyu umum. Maka setelah wahyu umum diberikan dan wahyu khusus diberikan, maka kita mempunyai pengenalan kepada Allah yang lebih komplit. Tapi satu catatan perlu diberikan di sini adalah bahwa
adanya wahyu ini, baik wahyu umum dan wahyu khusus, itu tidak menghilangkan misteri di dalam diri Allah. Masih ada banyak hal di dalam diri Allah yang tidak dinyatakan kepada kita. Jadi saya ambil contoh begini aja. Misalnya kebenaran tentang Allah itu ada 100. Tapi Allah melalui wahyu umum dan wahyu khusus menyatakan 60 saja kepada kita. Maka maksimal yang bisa manusia tahu tentang Allah yaitu 60% dari kebenaran tentang Allah. Dan masih ada 40% yang tidak diwahyukan. Dan itu berarti bahwa 40% itu masih merupakan misteri. Ini hanya contoh saja ya tentang presentasinya. Tapi di sini intinya adalah bahwa adanya wahyu, baik wahyu umum maupun wahyu khusus, itu tidak menghilangkan bahwa ada hal-hal tentang Allah yang tidak kita pahami. Ya, Charles Hodge bilang begini. Ada banyak hal di dalam Allah yang tidak kita ketahui sama sekali, dan apa yang kita ketahui secara sangat tidak sempurna. Sekalipun demikian, pengetahuan kita adalah pengetahuan yang benar. Allah betul-betul adalah seperti apa yang kita percaya tentang Dia selama gagasan kita tentang Dia ditentukan oleh penyataan atau wahyu yang telah Ia buat tentang dirinya sendiri dalam pekerjaannya, dalam pembentukan diri kita, dalam firman-Nya, dan dalam pribadi anaknya. Nah, reformator Kristen Martin Luther itu juga pernah mengatakan kata-kata bahwa Deus Revelatus masih tetap merupakan Deus Abconditus. Deus Revelatus, bahasa Latin reveal, ya, Allah yang dinyatakan, masih tetap merupakan Allah yang tersembunyi. Jadi memang sudah ada wahyu, tapi masih tersembunyi juga. Atau tokoh reformasi yang lain, yaitu John Calvin, itu pernah juga mengatakan bahwa ya waktu kita memandang Allah itu sama dengan kita memandang bulan. Kita hanya lihat bagian sininya, tapi bagian belakangnya itu tidak kita ketahui. Ya, masih tetap gelap bagi kita, masih tetap misteri bagi kita. Nah, karena itulah maka di sini kita harus mengakui keterbatasan kita di dalam pemahaman tentang Allah. Biarpun sudah ada wahyu. Nah, salah satu wahyu khusus itu adalah Alkitab. Jadi biarpun kebenaran-kebenaran tentang Allah sudah dinyatakan dalam Alkitab, tapi tidak semua. Itulah sebabnya kita hanya bisa berbicara tentang Allah sepanjang Alkitab menyatakannya. Tapi kalau Alkitab tidak menyatakannya, ya sudah, kita tetap tidak tahu. Ya. Saya sering menjawab pertanyaan orang seputar Alkitab. Dari tahun 2004 saya sudah terjun di dalam pelayanan tanya jawab. Dan baik dalam acara-acara seminar, KKR, televisi, radio. Dan seringkali saya mendapati banyak orang yang bertanya hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi saya selalu berkata bahwa ya tanya apa saja, saya pasti bisa jawab semua. Walaupun jawabannya adalah saya tidak tahu. Nah itu juga jawaban kan ya. Ada orang pernah tanya, Pak, apakah di planet Jupiter itu ada makhluk-makhluk lain kah? Kalau ada, apakah mereka berdosa juga? Dan apakah Yesus juga pergi ke sana mati menebus mereka? Jawabnya gampang, saya tidak tahu. Ya kan? Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah bicara tentang itu. Tentang makhluk-makhluk di Jupiter atau di planet lain atau galaksi lain itu tidak pernah dinyatakan kepada kita. Tidak diwahyukan kepada kita. Lalu ngapain kita mau pusing dengan semua itu? Ya. Ada orang pernah tanya saya, Pak, apakah Adam itu punya pusar? Tahu pusar ya? Tahu, Pak. Ya, lubang di perut itu ya. Mengapa dia bertanya begini? Karena kita manusia yang lain ini kan punya lubang pusar karena itu adalah hubungan kita dengan mama kita pada waktu dalam rahim mama kan. Masalahnya Adam ini tidak pernah berada dalam rahim ibu. Jadi apakah Adam ini punya pusar? Waktu dia tanya begitu saya tanya balik. Kau mau tahu itu tuh tujuannya apa? Ya, apa relevansinya Adam punya pusar dengan iman kita itu? Ya. Tapi dia bilang, Pak, tolong jawab, Pak. Ya, saya pengen tahu. Ya, mungkin tidak ada, jawab saya. Karena dia tidak pernah ada di rahim ibunya. Tapi mungkin juga ada.
Karena daripada dia aneh sendiri ya. Waktu Tuhan membentuk dia dari tanah tuh kan Tuhan tinggal bor sedikit saja kan. Ya. Nah tapi kan secara jujur itu tidak pernah dinyatakan dalam Alkitab. Itu berarti ada banyak hal tentang apa saja, tentang Allah dan kebenaran-kebenarannya yang memang tidak dinyatakan pada kita. Ya sudah kita ngakui saja bahwa kita tidak tahu. Gitu. Nah, dalam Ulangan 29 ayat 29 ada ayat yang menarik. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, kalau begitu dikatakan hal-hal tersembunyi ialah bagi Allah. Ya, hal-hal dinyatakan ialah bagi kita. Nah, dinyatakan bagi kita tuh di mana? Dikatakan di sana bahwa segala perkataan hukum Taurat ini. Berarti yang ada di hukum Taurat itu bagi kita. Tapi kalau yang tidak ada dalam hukum Taurat, tidak ada di dalam Alkitab, ya itu bukan untuk kita. Itu biarlah urusan Allah saja. Ya, ada juga yang bertanya, Pak, sebelum Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi di dalam kekekalan masa lampau, ya, dia bikin apa saja? Sebelum dia ciptakan bumi, laut dan segala isinya, planet-planet, sebelum ada malaikat-malaikat, Allah bikin apa saja? Jawabnya, ya tidak tahu. Ya kan? Gampang kan? Tapi ada orang yang pernah berkata, ditanya begitu. Allah bikin apa saja? Tolong dong dijawab. Lalu pembicara itu menjawab, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mempersiapkan hukuman bagi orang yang bertanya seperti ini. Ya, jadi dengan kata lain kita harus sadar bahwa biarpun sudah ada wahyu tapi tetap kita punya pengertian yang terbatas. Kita tidak bisa memahami sepenuhnya tentang Allah. Tapi yang sudah dinyatakan dalam kitab suci, mari kita pelajari kitab suci dengan baik, memperdalam pemahaman kita tentang Allah. Nah, satu hal yang dapat ditambahkan di sini adalah peranan Roh Kudus. Karena biarpun sudah ada wahyu khusus, tapi kita tetap adalah manusia berdosa. Yang karena dosa kita dibutakan. Pengertian kita, dibutakan hati kita sehingga akhirnya kebenaran itu menjadi luput dari dalam pikiran kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang melahirbarukan kita. Ya, lalu dia menyucikan kita dan dia lalu mencerahkan pikiran kita sehingga pada waktu kita membaca kitab suci misalnya, kita itu lalu memperoleh pengertian. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam pikiran kita itu membuat akhirnya ya pertama adalah ada firman Tuhan, Alkitab. Kedua ada pikiran kita. Dan ketiga ada Roh Kudus. Itu yang menentukan pengenalan kita akan Allah. Ya. Coba tolong dibacakan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Maksud mengaku Yesus di Tuhan ini mengaku sungguh-sungguh dari hati, bukan hanya sekedar dari mulut. Kalau dari mulut sih bisa, siapapun bisa. Tapi mengaku dan percaya sungguh-sungguh dari dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan itu tidak mungkin bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena itu kalau kamu sampai bisa percaya Yesus sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus telah bekerja dalam diri kamu. Ya, maka pengertian akan kebenaran itu datang dari Roh Kudus. Oke, baca lagi Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dia membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Kalau dia tidak buka pikiran, biar kamu baca kitab suci bagaimanapun juga, kamu tidak mengerti. Lalu Kisah Rasul 16 ayat 14. Silakan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, Tuhan membuka hatinya. Jadi terlihat ya, Tuhan buka hati,
Tuhan buka pikiran, ya, sehingga orang lalu akhirnya bisa mengenal kebenaran. Karena itulah maka kita tetap membutuhkan Roh Kudus. Biarpun sudah ada wahyu, biarpun ada pikiran yang cerdas, tapi tetap diperlukan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita. Baik saat kita membaca kitab suci maupun saat kita menjelaskan kitab suci. Ya, ini penting juga untuk semua pengkhotbah yang mau berbicara firman Tuhan, setiap pengajar firman Tuhan. Kalau kita tidak bergantung pada Roh Kudus, maka sukar untuk membuat orang mengerti dan percaya pada apa yang kita beritakan. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang saya mau masuk kepada topik yang baru, walaupun masih berkaitan dengan topik kita yang pertama. Karena topik kita pertama ini soal keberadaan Allah. Lalu setelah itu kita mencoba mengenal Allah. Nah, setelah itu kita akan melihat juga ada banyak pandangan atau teori-teori yang bersifat antiteistik. Jadi di pembahasan kita yang pertama kita hanya menyebut satu saja, yaitu ateisme. Tapi sebenarnya ada begitu banyak pandangan tentang Allah. Ya, antara teis, percaya Allah ada, dan ateis. Saya sudah singgung di pelajaran pertama, ateis itu ada dua macam. Ada ateis yang praktis, ada ateis yang teoritis. Tapi sementara itu ada juga orang yang berpandangan teisme, Allah ada. Dia percaya Allah ada, tapi Allah ada berapa banyak? Nah, maka muncullah monoteisme, muncullah politeisme, dan masih ada banyak pandangan-pandangan yang berkaitan dengan konsep keberadaan Allah. Karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat, saya akan mengungkapkan beberapa ya, worldview tentang Allah ini. Nah, yang pertama tentu saja adalah ateisme, dan saya tidak akan membahas ini lagi karena soal ateis ini kita sudah bahas dalam pertemuan yang atau episode kita yang pertama. Tapi yang kedua ini adalah namanya adalah agnostisme. Nah, ini kalau saudara mengingat pelajaran pertama itu adalah pembagian ateisme oleh Profesor Flynn. Dia mengkategorikan agnostik ini ke dalam ateisme. Tapi pandangan semacam itu juga tidak diterima oleh semua. Ada yang menganggap bahwa bagaimanapun juga adalah agnostisisme ini berbeda dengan ateisme. Ya. Nah, apa bedanya ateisme dengan agnostisisme ini ya? Dari kata gnostik, pengetahuan. A di depan artinya tidak tahu. Kalau ateisme dia tidak percaya ada Allah. Tapi agnostik itu bukannya tidak percaya ada Allah. Bukannya juga percaya ada Allah. Tapi dia hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu. Jadi kalau tanya kepada orang teis, seorang teis, apakah kamu percaya ada Allah? Ya, saya percaya ada Allah. Tanya pada orang ateis, apakah kamu percaya Allah ada? Tidak, saya tidak percaya ada Allah. Tanya kepada orang agnostik, apakah kamu percaya Allah ada atau tidak? Saya tidak tahu. Ya, mungkin dia ada, mungkin juga tidak. Jadi dia tidak menyangkali bahwa Allah itu ada. Tapi dia juga tidak menyangkali bahwa Allah itu tidak ada. Ya, dia hanya tidak tahu saja. Nah, itu namanya agnostik. Nah, ada orang semacam itu ya, daripada pusing mau Allah ada atau tidak ada, tidak tahulah. Nah, itu kira-kira gitulah, agnostik begitu ya. Nah, bagaimana kita atau pandangan Kristen terhadap kaum agnostik ini? Nah, memang ini soal keberadaan Allah itu hanya pertama-tama hanya bisa diterima dari iman. Kalau kita hanya berdasarkan logika saja, ya memang bisa, tapi ada batasnya. Makanya sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa bagi orang Kristen,
untuk percaya bahwa Allah itu ada, sebenarnya dia tidak membutuhkan sebuah penjelasan rasional. Cukup dengan membuka Alkitab, Wahyu khusus, kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama sudah menyatakan Allah ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi memang soal keberadaan Allah itu soal kepercayaan berdasarkan iman. Ya. Coba tolong baca Ibrani 11 ayat 6. Dengan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tanpa iman, nah, dia tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Dia harus percaya bahwa Allah ada. Berarti kepercayaan bahwa Allah itu ada, itu memang dasar utama itu adalah iman. Ya, ada banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan. Ya, itu tidak berarti bahwa kita anti terhadap logika. Banyak hal dalam iman kita itu perlu dijelaskan dan bisa dijelaskan. Tapi ada hal yang memang melampaui pikiran sehingga harus diterima dengan iman. Satu hari ada anak kecil mau ke sekolah. Lalu mamanya sediakan dia, "Dek, sebelum jalan minum susu sapi ya." Begitu mamanya datang, anaknya sudah ke sekolah, mamanya lihat, oh susu sapi masih ada. Besok lagi disajikan lagi susu sapi lagi. Tapi si anak tidak minum. Besok lagi susu sapi lagi, tidak minum. Maka si ibu ini panggil, "Nak, kenapa kamu tidak minum susu sapi yang mama berikan?" Lalu si anak jawab, "Ya mama, sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, saya tidak akan minum susu sapi." Jadi dia tuntut untuk mengerti lebih dulu kan. Jelaskan mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Tapi mamanya hanya bilang, "Nah, mama tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Mama tidak bisa jelaskan. Tapi kau minum saja, ya kan? Karena yang mama tahu ini penting bagi kamu." Itu aja. Ya. Jadi ada banyak hal yang memang kalau dijelaskan kita tidak mengerti. Tapi itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya iman. Allah itu tidak terlihat, tapi oleh iman ya kita percaya Allah ada, dan Allah yang tidak bisa dilihat itu juga kalau dia mau memperlihatkan diri kan bisa dengan menyatakan diri seperti di dalam kisah-kisah perjanjian lama. Jadi memang sukar untuk menjelaskan keberadaan Allah kepada orang ateis maupun juga agnostik menggunakan Alkitab. Tapi ya seberapa kita bisa menunjukkan dari sisi logika, ya memang ada kelemahan tentu, tetapi ada juga kemungkinan untuk menjelaskannya dengan lebih baik dan lebih rasional tentang hal itu. Ya. Kegagalan kita dalam memahami Allah dan jalannya tidak seharusnya membuat kita meragukan keberadaannya atau mempertanyakan keterlibatannya dalam dunia. Tuhan memang ada dan sangat aktif di dunia. Segala sesuatu yang terjadi tunduk pada kedaulatan dan kekuasaannya. Faktanya, Dia mengatur segalanya untuk mewujudkan rencana kedaulatan ilahi. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Kita tidak dapat mengenal Allah hanya dengan mengandalkan logika kita, karena logika kita itu ada batasnya. Logika kita diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah itu muat di dalam logika kita? Karena itulah untuk memahami Allah kita membutuhkan lebih daripada sekedar logika, yakni iman.
Iman itulah yang mengatakan kepada kita segala hal tentang Allah. Itu tidak berarti bahwa iman bertentangan dengan logika, tapi menunjukkan bahwa kita membutuhkan iman untuk menerangi dan mencerahkan logika kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita beriman, kita dapat mengenal Allah dan kita dapat menjelaskan tentang Allah kita dengan menggunakan logika kita. Dan dengan demikian sesungguhnya iman kita adalah iman yang logis. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.